Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Umi dalam pembelajaran fikih part 2. Di sini, seperti biasa, Ustazah masih menyediakan slide. Zakat fitrah. Pada pertemuan yang lalu, Ustazah sudah menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah dan siapa saja orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Nah, dalam pertemuan kali ini, Ustazah Umi akan menjelaskan tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah itu ada beberapa macam waktu. Yang pertama adalah mubah atau boleh. Seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Itu adalah waktu yang boleh. Yang kedua adalah wajib. Wajib itu ketika terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi adzan maghrib ketika akhir bulan Ramadan itu sudah dikatakan wajib dalam mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga adalah afdol. Afdol itu maksudnya adalah lebih baik. Nah, kapan itu? Sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum pergi sholat Idul Fitri. Makruh. Makruh itu adalah melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenam matahari. Dia sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, baru mengeluarkan zakat sampai sebelum matahari terbenam itu hukumnya makruh. Sedangkan haram adalah setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Jadi pagi kamu sholat Idul Fitri, terus kamu bersilaturahmi kepada saudara-saudara, baru malamnya kamu mengeluarkan zakat. Nah, itu hukumnya haram, karena sudah bukan merupakan waktu dalam pembayaran zakat fitrah. Jadi bisa disimpulkan, ketika tanggal 1 Ramadan, ketika pertama kali kalian melakukan ibadah puasa, itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah, ataupun kata lainnya adalah mubah. Nah, jika kalian pengen memiliki hukum wajib, itu ketika setelah terbenamnya matahari pada Ramadan terakhir, ketika malam takbiran itu. Nah, jika ingin mempunyai pahala yang lebih afdol lagi ketika mengeluarkan zakat adalah sebelum kalian pergi sholat. Jadi kalian ketika mau pergi sholat sambil membawa beras untuk zakat, kalian mampir dulu ke rumah orang atau ke panitia untuk memberikan zakat. Nah, makruhnya itu setelah sholat sampai matahari terbenam. Nah, setelah matahari terbenam, hukumnya adalah haram. Besar zakat fitrah yang dikeluarkan. Nisab. Nisab adalah batas jumlah harta yang wajib dizakatkan. Sedangkan nisab zakat fitrah itu adalah apabila sudah mempunyai kelebihan makanan pada malam hari Idul Fitri dan pagi hari Idul Fitri, baik untuk dirinya maupun anggota keluarganya. Nah, besarnya itu adalah 2,5 kg beras. Jika diuangkan sesuai harga beras yang kalian makan. Kalau misalnya kalian makan beras yang harga 1 kilonya 12.000, tinggal dikalikan aja 12 kali 2,5. Jadi ini 30.000. Ataupun jika kalian memakan nasi atau beras seharga 15.000, tinggal dikalikan aja sama 2,5. 2,5 dikali 15.000 sama dengan 37.500 dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha atau tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tanggung jawabnya. Jadi fakir itu adalah dia tidak punya harta, dia tidak bekerja, jadi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang kedua, miskin.
Miskin itu dia punya harta, dia punya hasil usaha, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya dia bekerja, tapi penghasilannya dalam satu hari itu cuma 20.000. Sedangkan pengeluaran yang harus dia keluarkan dalam satu hari itu ada 30.000. Nah, itu merupakan miskin. Karena uang yang dia miliki, harta yang dia miliki tidak cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Atau bisa dikatakan bahwa orang yang berjuang dalam agama Islam. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, itu adalah orang-orang yang ikut perang. Nah, untuk sekarang itu bisa disebut ustadz, ustadzah yang berdakwah, yang memberikan ajaran, dan sebagainya. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu adalah kelompok orang yang dianggap masih lemah iman karena baru masuk Islam. Bisa dibilang kalau mereka itu adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi dulu sebelum mereka masuk Islam, mereka memiliki agama yang lain. Contohnya mereka beragama Nasrani, beragama Yahudi, atau lebih populernya kali ini di zaman sekarang itu bisa beragama Kristen, beragama Hindu, Buddha, dan lain-lain. Nah, ghorim, orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, dan tidak sanggup membayarnya. Jadi, ghorim itu orang yang banyak hutang. Jadi, dia tuh hutang untuk memenuhi kebutuhannya. Dia hutang, tapi dia tidak sanggup membayarnya. Itu bisa disebut ghorim. Sehingga dia berhak menerima zakat fitrah. Selanjutnya adalah Ibnu Sabil, orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir, dan para pelajar perantauan. Nah, pelajar perantauan itu gimana sih? Contoh, kalau pelajar perantauan, kalau zaman sekarang itu biasanya tuh mahasiswa ya, sebelum pandemi seperti masa sekarang ini, mahasiswa dari luar Jawa, mahasiswa dari luar negeri, ataupun mahasiswa pertukaran pelajar, itu bisa disebut Ibnu Sabil karena mereka adalah mahasiswa perantauan. Ataupun kalian seperti yang lagi hits tuh di YouTube, ada haji backpacker. Nah, dia pergi kemana-mana, dia pergi haji tapi tanpa bekal. Itu kan bisa saja di tengah-tengah perjalanan dia sudah nggak punya bekal. Nah, orang seperti itu bisa merupakan golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya adalah amil zakat atau panitia dan pengelola zakat fitrah. Ya, mereka itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir adalah hamba sahih atau budak. Tapi kalau untuk zaman sekarang, rikop itu sudah tidak ada karena perbudakan pun sudah dilarang. Nah, dari penjelasan Ustadzah kali ini, semoga kalian paham. Sekian dan terima kasih. Terus untuk pembelajaran selanjutnya adalah Ustadzah akan memberikan soal di Google Form dari 2 materi yang sudah Ustadzah berikan. Pokoknya isinya tentang materi zakat fitrah. Cukup sekian dari Ustadzah. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa WA, bisa Japri, Ustadzah Umi, Ustadzah Is, ataupun Ustadzah Dewi yang merupakan wali kelas kalian masing-masing. Cukup sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.